Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elo Anggraini. Saya dari Fakultas PLB Pendidikan Luar Biasa kelas 3B. Di video kali ini adalah merupakan sebagian tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, Bunda Tatik, di mata kuliah Pendidikan Anak Tunanetra. Setelah saya menyimak video penjelasan dari Bunda Tatik, maka saya akan mencoba menjelaskan dengan bahasa saya sendiri tentang apa itu definisi, identifikasi, kriteria, klasifikasi, dan karakteristik pada anak tunanetra. Baiklah, yang pertama adalah kita akan mengenal tentang definisi. Definisi adalah batasan-batasan suatu fakta, objek, konsep, dan keadaan-keadaan berdasarkan waktu dan tempat suatu kajian. Itu adalah arti definisi secara umum. Karena kali ini kita membahas tentang anak tunanetra di mata kuliah Pendidikan Anak Tunanetra, maka definisi tunanetra adalah sebelumnya saya akan menjelaskan tentang asal muasal dari kata tunanetra. Tunanetra ini berasal dari bahasa Jawa ya. Yang pertama yang terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah tuno. Tuno ya. Tuno yang memiliki arti rugi. Sedangkan kata yang kedua adalah netra atau mata. Jadi definisi tunanetra sendiri adalah kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau terganggunya organ mata. Lah, menurut para ahli, definisi tunanetra adalah anak yang tidak bisa menggunakan fungsi penglihatannya secara optimal, baik secara ringan, sedang, ataupun berat. Sehingga pada proses belajar bergantung pada indera pendengaran dan membutuhkan layanan khusus. Itu merupakan definisi dari tunanetra sendiri ya. Setelah kita mengenal definisi tunanetra, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi. Identifikasi secara umum dulu. Identifikasi merupakan untuk menentukan atau menetapkan identitas seseorang. Itu adalah arti identifikasi secara umum ya. Dan kembali lagi karena sekarang menjelaskan tentang pendidikan anak tunanetra, maka identifikasi pada tunanetra artinya adalah, ini ada dua ya. Mohon maaf. Jadi identifikasi tunanetra itu ada dua macam. Dilihat dari anatomis fisiologis atau struktur anatomi dan fungsi organ mata. Secara medis, ketunanetraan dikaitkan dengan penyakit dan kelainan anatomi serta fungsi penglihatannya. Itu identifikasi tunanetra secara medis. Sehingga membutuhkan pengobatan dan membutuhkan koreksi pada fungsi penglihatannya. Selanjutnya adalah identifikasi tunanetra secara estetis otometris, yaitu merupakan ketunanetraan di mana keadaan mata mengalami kerusakan. Jadi anatomi fisiologis ini terlihat secara anatomi, secara fisik ya, itu terlihat jelek sehingga perlu dimodifikasi dengan alat bantu visual. Lah, setelah kita tahu definisi dan identifikasi pada anak tunanetra,
Selanjutnya adalah kita membahas tentang klasifikasi tunanetra. Sebelumnya, arti kata klasifikasi sendiri secara umum adalah sebuah proses pengelompokan yang berdasarkan ciri-ciri atau perbedaan. Ini merupakan arti secara umum, dan karena kita belajar tentang pendidikan anak tunanetra, maka klasifikasi tunanetra, karena artinya adalah proses pengelompokan, klasifikasi tunanetra dibagi menjadi 5 kelompok. Ya. Yang pertama adalah tunanetra yang kelompok yang memiliki penglihatan agak normal, tapi membutuhkan lensa dan alat bantu baca. Ya, ini banyak sekali kita jumpai tentang teman-teman kita yang memakai kacamata. Lah, itu mereka termasuk dalam kelompok adalah memiliki penglihatan agak normal, ya, meskipun harus dibantu dengan alat bantu baca. Untuk kelompok yang kedua adalah yang ketajaman penglihatannya kurang atau sedang, dan mereka juga membutuhkan pencahayaan dan alat bantu penglihatan khusus, ya. Jadi ini satu tingkat lebih parah dari agak normal. Jadi untuk yang penglihatannya kurang atau sedang, mereka membutuhkan pencahayaan yang cukup untuk membantu dia membaca, serta tentu alat bantu penglihatan khusus, ya. Untuk klasifikasi yang nomor 3 adalah kelompok yang memiliki penglihatan pusat rendah dan tidak memiliki ketidakmampuan memperoleh pengalaman-pengalaman akibat kerusakan penglihatannya. Ini kembali lagi ya, yang lebih parah sedikit satu tingkat dari yang nomor 2 tadi, ya. Untuk kelompok yang nomor 4 adalah yang memiliki fungsi penglihatan pusat buruk. Lah, mungkin ada sisa-sisa penglihatannya sedikit-sedikit, tapi sangat minim sekali, ya. Jadi dikatakan fungsi penglihatan pusatnya buruk serta perlu alat bantu membaca. Kalau misalnya kacamata sudah nggak membantu, bisa dia pakai kaca pembesar, ya, seperti itu. Dan untuk kelompok yang kelima atau yang terakhir adalah kelompok yang buta total. Jadi sama sekali tidak bisa melihat apapun, baik di tempat yang terang, tempat yang gelap, walaupun pencahayaannya cukup, mereka sudah tidak bisa melihat apapun, ya. Itu kelompok yang terakhir, buta total. Nah, setelah kita mengetahui definisi, identifikasi, klasifikasi, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang kriteria tunanetra. Kriteria tunanetra, kita mengenal kata kriteria dahulu, ya, secara umum. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Jadi itu arti kata kriteria secara umum adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian dan penetapan sesuatu. Nah, karena kita membahas tentang tunanetra, jadi kriteria tunanetra. Selanjutnya adalah kriteria tunanetra, di mana dalam kriteria ini ada beberapa bagian pengelompokan. Yang pertama adalah kriteria dilihat dari kemampuan melihat. Yang kedua adalah kemampuan terhadap persepsi cahaya, sedangkan yang ketiga adalah kemampuan melihat ketajaman penglihatan. Kita bahas yang pertama, kriteria dari kemampuan melihat, ya. Kriteria tunanetra dilihat dari kemampuan dia melihat. Itu dibagi menjadi 2.
dikelompokkan atau dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah buta, yang kedua adalah low vision. Yang pertama ini, buta ini, itu dikelompokkan lagi menjadi dua bagian lagi, yaitu buta total dan masih memiliki sisa penglihatan. Jadi dari kemampuan melihat ya dibagi menjadi dua, buta dan low vision. Yang buta ini adalah masih dibagi dua lagi, buta total dan masih ada sisa penglihatan atau residual vision. Untuk yang kategori yang kedua adalah low vision. Low vision ini dibagi menjadi 5 bagian. Jadi yang pertama itu buta dibagi hanya menjadi 2 bagian, yaitu buta total dan masih ada sisa penglihatan atau residual vision. Untuk yang bagian yang kedua, low vision, ada dibagi menjadi 5 lagi. Apa saja 5 itu? Yang pertama adalah light perception. Light perception itu si penderita tunanetra itu tahu ketika terang dan gelap. Jadi dia bisa tahu, oh ini terang, oh ini gelap, oh di sini ada cahaya, ini tidak ada cahaya sama sekali ya, seperti itu. Yang kedua adalah light projection. Light projection ini merupakan penderita tunanetra. Mereka itu tahu perubahan cahaya dan bisa menentukan arah sumber cahaya. Jadi kalau yang pertama tadi mereka hanya tahu gelap dan terang, tapi untuk light projection ini mereka bahkan bisa menentukan, misalnya oh cahaya datang dari sebelah kanan atau cahayanya itu munculnya dari sebelah kiri ya. Jadi mereka bisa tahu. Itu light projection. Untuk bagian yang ketiga adalah tunai vision, yang merupakan hanya bisa melihat di tengah-tengahnya saja. Jadi ketika penderita tunai vision ini melihat suatu objek, misalnya buku ya, jadi ia hanya bisa melihat bagian tengahnya saja. Pinggir-pinggirnya ini dia nggak bisa melihat ya. Untuk bagian yang keempat adalah peripheral vision. Peripheral vision adalah penglihatan samping kiri. Jadi ada penderita yang hanya bisa melihat pusat dari benda atau tengah dari benda. Ini ada lagi, itu penderita tunanetra yang hanya bisa melihat objeknya itu di sebelah kiri. Jadi yang sebelah kanan tidak terlihat ya. Itu disebut dengan peripheral vision. Untuk yang terakhir adalah penglihatan bercat. Sesuai dengan namanya sendiri ya, jadi penglihatannya itu kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini, seperti itu. Jadi bukan di tengah, bukan hanya di sebelah kiri, tapi acak ya, penglihatan bercak. Itu tadi adalah kemampuan melihat, kriteria tunanetra berdasarkan kemampuan melihat yang di bagian low vision ya. Dibagi 5 itu tadi yang saya jelaskan. Untuk selanjutnya adalah kriteria tunanetra berdasarkan kemampuan terhadap persepsi cahaya. Untuk bagian kemampuan terhadap persepsi cahaya ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tidak ada cahaya sama sekali, atau tidak ada persepsi cahaya sama sekali. Mereka yang disebut dengan buta total ya. Yang selanjutnya adalah yang memiliki persepsi cahaya atau bisa melihat bentuk tapi dia tidak bisa membedakan ya. Jadi dia masih bisa melihat bentuk samar-samar, tapi untuk membedakan dia belum bisa. Misalnya saya pegang spidol ini ya, tapi dia itu bilangnya pensil atau spidol, dia tidak tahu. Jadi dia tidak, penglihatannya itu
tidak membuat dia bisa untuk membedakan, oh sepertinya ada orang tapi dia nggak bisa membedakan iya laki-laki atau perempuan ya, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah light projection. Seperti yang tadi saya terangkan di low vision ya, light projection sendiri penderita tunanetra bisa tahu dan menunjuk asal cahaya. Jadi dia walaupun remang-remang, walaupun sangat sedikit penglihatan yang ada, yang sisa-sisa penglihatannya masih ada, walaupun remang-remang, dia itu tahu oh cahaya ini datangnya dari kanan atau dari kiri, atau bahkan dia masih bisa melihat jari-jari, bisa melihat seseorang yang mengobrol, jari-jarinya itu masih bisa terlihat ya. Untuk kriteria tunanetra yang ketiga adalah kemampuan melihat ketajaman penglihatan atau disebut dengan visus ya. Ini juga dibagi menjadi 4 untuk kemampuan melihat ketajaman penglihatan ini. Yang pertama adalah di tingkat normal, itu berukuran antara 20/20 feet sampai 20/50 feet. Itu masih dikategorikan tingkat ketajamannya normal atau 6/6 meter sampai 6/16 meter ya. Yang kedua adalah dikatakan low vision. Ia bisa melihat hanya dari 20/70 feet atau 6/20 meter sampai 6/60 meter. Itu dalam kategori low vision. Untuk penderita low vision ini seperti biasa masih bisa dibantu dengan kacamata ya, alat bantu penglihatan visual. Yang ketiga adalah berat. Kategori berat ini ketajaman penglihatannya 20/20 feet atau 6/60 meter lebih. Jadi lebih dari itu mereka dikatakan kategori berat, tapi masih bisa menghitung jari tangan, masih bisa membedakan terang dan gelap ya, itu kategori berat. Yang terakhir adalah visus atau 0. Jadi dia itu termasuk kategori buta total. Itu adalah kriteria tunanetra menurut kemampuan melihat ketajaman penglihatan. Selanjutnya adalah saat kriteria tunanetra saat terjadinya ketunanetraan. Lah, ini yang paling gampang ya untuk penjelasan hari ini adalah saat terjadinya ketunanetraan itu dibagi menjadi 4 bagian juga. Yang pertama, ia menderita tunanetra itu sejak dalam kandungan. Itu disebabkan oleh banyak hal, terutama ibu ketika hamil ya. Jadi bisa jadi ibu itu jatuh, atau dia terkena virus, atau si ibu yang sedang hamil itu keracunan makanan, keracunan udara. Itu salah satu sebab yang bisa menyebabkan anak yang dilahirkannya itu mengalami ketunaan. Yang kedua adalah ketika pada proses melahirkan. Jadi hamil dan melahirkan adalah saat-saat yang menentukan untuk anak yang dilahirkan itu menjadi sehat atau mengalami ketunaan ya. Macam-macam proses kelahiran meskipun normal ataupun sesar, itu jika ada yang salah atau prosedurnya kurang baik, itu juga akan menjadi penyebab anak itu mempunyai ketunaan ya. Yang ketiga adalah tunanetra ketika balita. Ini juga banyak penyebabnya, bisa karena jatuh
atau mungkin terkena cahaya yang terlalu terang sehingga tiba-tiba menjadi buta ya, banyak hal seperti itu. Dan yang terakhir adalah ketika dewasa atau lanjut. Ini sering disebabkan oleh penyakit ya, karena usia lanjut, bisa karena diabetes atau karena penyakit-penyakit yang lain yang menyebabkan ia menjadi tunanetra. Pembahasan kita yang terakhir adalah tentang karakteristik kepada anak tunanetra. Untuk informasi karakteristik menurut umum ya, istilah karakteristik arti umumnya adalah gaya hidup seseorang yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku tersebut menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Ini arti untuk umum. Sedangkan untuk anak tunanetra sendiri, karakteristiknya itu sangat-sangat terlihat ya, karena untuk pembahasan kita yang terakhir adalah karakteristik yang terjadi pada anak tunanetra. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang arti kata karakteristik sendiri secara umum. Karakteristik adalah gaya hidup seseorang yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku tersebut menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Itu arti kata karakteristik secara umum. Untuk anak tunanetra, karakteristik adalah kepribadian ya, gaya hidup tunanetra yang bisa kita perhatikan karena seringnya seperti itu. Antara lain adalah anak tunanetra itu mempunyai rasa curiga terhadap orang lain, lebih tinggi rasa curiganya. Ada beberapa yang lebih mudah tersinggung ya. Terus mungkin ada yang lebih rendah diri karena merasa bahwa dirinya itu tidak sama dengan yang lain, seperti itu. Atau mungkin ada beberapa dari anak tunanetra yang memiliki rasa keberanian yang lebih daripada anak-anak normal. Jadi itu adalah beberapa karakteristik anak tunanetra. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami, bisa dimengerti walaupun singkat ya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.